Como tak berencana rekrut pemain timnas Indonesia musim depan. Como 1907 tidak berencana merekrut pemain timnas Indonesia untuk Serie A musim depan. Hal itu disampaikan oleh perwakilan pemilik Como 1907, Nirwan Suarso. Kalau bicara masa depan mungkin saja. Masa sekarang ini tidak mungkin. Kenapa? Karena kami proses rekrutmen berdasarkan data, katanya, Selasa 14 Mei. Dari timnas Indonesia yang ada, kebanyakan paling-paling bisa masuk di pelapis nomor 3 atau pelapis nomor 4 sehingga tidak mungkin mereka bisa masuk ke tim Serie A saat ini, ujarnya menambahkan. Kendati demikian, pihaknya tidak menutup pintu rapat-rapat untuk pemain asal Indonesia di masa depan. Namun Como harus mempertimbangkan regulasi pembatasan pemain asing non-Uni Eropa. Kalau kami sudah stabil di Serie A, mungkin bisa ambil risiko karena jatah untuk pemain asing, non-Uni Eropa, cuma bisa 3. Sambil melihat persaingan gaji dan kompetisi, pasti juga harus mencari pemain asing yang sesuai dengan performa tim bukan pas-pasan, ucapnya. Kalau di Serie A, ketika kami ambil pemain Indonesia tapi tidak main karena kurang standar, kasihan pemain dan kasihan kami juga karena jatah pemain asing berkurang. Jadi kontribusi kami ke Indonesia di tempat yang bisa maksimal hasilnya, ujar dia. Lebih lanjut, sebagai tim yang dimiliki oleh warga Indonesia melalui grup Jarum, Nirwan menyampaikan komitmen pihaknya untuk tetap menjadikan pembinaan sepak bola Indonesia jadi fokusnya. Salah satunya adalah membangun sepak bola wanita Indonesia. Mereka berencana merekrut pemain terbaik sepak bola wanita asal Indonesia untuk bergabung ke Como. Komitmen grup Jarum juga ke pemain wanita yang kerap dianggap terabaikan. Jadi mungkin kami akan mengalihkan program Garuda Select dari yang sebelumnya untuk ke tim wanita, kata dia. Kami mencoba menampung pemain wanita untuk bermain di tim wanita kami. Di tim wanita tidak ada kendala pemain non-Uni Eropa seperti di tim pria, ia menambahkan. Shin Tae-yong ungkap alasan belum bisa tanda tangani perpanjangan kontrak PSSI. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui sampai saat ini belum bisa melaksanakan tanda tangan kontrak. Shin nantinya akan terus bertugas bersama timnas Indonesia hingga tahun 2027 mendatang. Sebelumnya dia sukses mencapai target dengan lolos dari fase grup Piala Asia 2023 dan masuk ke perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024. Beberapa waktu lalu, Shin sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI untuk membahas masalah kontrak. Namun, sampai saat ini belum diputuskan kapan kedua sosok tersebut bertemu untuk melaksanakan tanda tangan kontrak. Shin Tae-yong menjelaskan, dia masih belum mendapatkan jadwal bertemu dengan Ketum PSSI. Menurutnya, Erick Thohir saat ini dalam agenda yang padat sehingga mereka belum bisa bertemu. Dia berharap pekan depan masalah tanda tangan kontrak ini bisa segera diselesaikan. Karena memang Pak Erick banyak kesibukan jadi belum ada tanggal bertemu. Tapi kemungkinan besar minggu depan akan bertemu Pak Erick, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Antara. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan, pembicaraan awal soal perpanjangan kontrak sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Termasuk komitmen Shin untuk melanjutkan kerjasama di Indonesia hingga tahun 2027. Ini memang belum ditandatangani. Tapi memang sudah ada pembicaraan dengan Pak Erick bahwa akan terus bersama sampai tahun 2027, lanjutnya. Shin cukup percaya diri bisa membawa prestasi bagi skuad Garuda di masa depan. Apalagi, dia sudah membangun pondasi tim sejak 4 tahun lalu. Saat ini mereka tinggal memaksimalkan kemampuan dan berjuang dengan skuad yang ada. Terdekat, dua akan memimpin tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina bulan April nanti. Untuk target saya sama sekali tidak khawatir. Karena saya bekerja dan berjuang di Indonesia ya karena ingin mengembangkan sepak bola Indonesia. Kalau memenuhi syarat itu otomatis target akan ikut. Ini sudah ada pembicaraan dengan Pak Erick, pungkasnya. Lima negara yang cocok jadi lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa kontra Irak dan Filipina untuk memesan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain untuk mendapatkan 6 slot lolos ke Piala Dunia 2026 dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grup berisikan 6 negara. Nantinya, tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 masing-masing grup berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan kiprah mereka di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum drawing dilakukan, AFC lebih dulu membagi 18 peserta ke dalam 6 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 3 negara. Berhubung Timnas Indonesia memiliki ranking FIFA paling rendah, skuad Garuda bakal ditempatkan di pot paling rendah yaitu pot 6. Dari penghuni pot 1-5. Siapa saja lawan yang sekiranya membuat Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, atau setidaknya dapat melanjutkan kiprah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut 5 negara yang cocok jadi lawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5. Cina, pot 5. Ada 3 opsi dari penghuni pot 5, yakni Cina, Suriah dan Palestina. Jika boleh memilih, Cina jauh lebih mudah untuk dikalahkan Timnas Indonesia ketimbang Suriah dan Palestina. 4. Oman, pot 4. Oman, Yordania dan Bahrain diprediksi masuk pot 4 jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara kekuatan, Oman praktis masih lebih rendah ketimbang Bahrain atau Yordania yang berstatus runner-up Piala Asia 2023. 3. Uni Emirat Arab, pot 3. Uni Emirat Arab menjadi lawan yang paling realistis bagi Timnas Indonesia ketimbang 2 negara lain di pot 3, yakni Irak dan Uzbekistan. UEA dapat menjadi rival utama Timnas Indonesia dalam perebutan posisi 3 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2. Qatar, pot 2. Diprediksi penghuni pot 2 drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Qatar, Arab Saudi dan Australia. Benar, Australia dan Arab Saudi tak melaju jauh di Piala Asia 2023, sedangkan Qatar keluar sebagai juara. Namun, jika tidak ada faktor non-teknis, Timnas Indonesia sejatinya dapat mengimbangi Qatar sehingga tim asal Asia Barat ini lebih masuk akal untuk dihadapi skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Korea Selatan, pot 1. Pot 1 drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hampir pasti diisi Jepang, Korea Selatan dan Iran. Untuk mengimbangi Iran dan Jepang tentu sulit bagi Timnas Indonesia, tapi tidak dengan Korea Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, Korea Selatan sempat limbung, yakni bermain 3-3 dengan Malaysia di Piala Asia 2023 serta ditahan Thailand 1-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ditambah lagi keberhasilan Timnas Indonesia U23 menyingkirkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 membuat peluang skuad Garuda menumbangkan skuad negeri ginseng terbuka lebar.